Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kira tempat, masih semangat kan puasanya? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai sumber daya alam dan juga presentasi tentang sumber daya alam di provinsi yang kalian pilih. Sudahkah kalian mengumpulkan videonya? Yang belum, segera dikumpulkan ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh sumber daya alam. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita simak. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah daratan ataupun perairan. Untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, pemerintah mengelolanya dalam aktivitas ekonomi bagi kepentingan masyarakat. Berikut beberapa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini terdiri atas pemanfaatan hasil pertanian, pemanfaatan hasil perkebunan, pemanfaatan hasil peternakan, pemanfaatan hasil laut, pemanfaatan hasil hutan, dan juga pemanfaatan hasil pertambangan. Pemanfaatan hasil pertanian. Manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Contohnya seperti tumpeng. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi tumpeng merupakan hasil pertanian, misalnya padi, tomat, kentang, cabai, dan mentimun. Di Indonesia, beberapa tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan ubi dijadikan sebagai sumber makanan pokok. Wilayah pertanian banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Hal ini dikarenakan tanaman pertanian umumnya akan tumbuh dengan baik jika ditanam di daerah sejuk. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Pemanfaatan hasil perkebunan. Tanaman perkebunan dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan, di antaranya sebagai berikut. Bahan baku untuk membuat makanan dan minuman. Contohnya, biji kopi dapat diolah menjadi berbagai jenis minuman yang nikmat. Juga buah kakao yang merupakan bahan baku coklat yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan dan minuman. Bahan baku obat-obatan. Tanaman perkebunan seperti mahkota dewa dan kina biasanya diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Pohon kayu putih dan cengkih diambil minyaknya untuk diproduksi menjadi minyak kayu putih dan minyak cengkih. Bahan baku industri. Beberapa tanaman perkebunan seperti pohon kapas, tanaman lidah buaya, dan pohon karet merupakan tanaman untuk bahan baku industri. Kapas digunakan dalam industri pembuatan pakaian, tanaman lidah buaya digunakan dalam industri kosmetik, sedangkan getah pohon karet digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban. Pemanfaatan hasil peternakan. Salah satu hewan ternak yang biasa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Tidak hanya dagingnya, susu dan kulit sapi juga dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Daging sapi dapat diolah menjadi bakso, sosis, serta makanan olahan lainnya. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai produk susu, keju, mentega, dan yogurt. Kulit sapi dapat digunakan untuk bahan baku industri pakaian, mebel, serta bahan pembuat wayang kulit. Pemanfaatan hasil laut. Hasil laut biasanya berupa ikan. Ikan digunakan sebagai makanan. Selain itu, ada juga air laut untuk membuat garam. Ada juga mutiara sebagai perhiasan. Rumput laut diolah menjadi nori dan agar-agar. Juga bisa menjadi bahan baku kosmetik. Selain itu, laut juga bisa digunakan sebagai objek wisata. Pemanfaatan hasil hutan. Hutan dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya yang melimpah berupa hasil kayu dan non-kayu. Hasil kayu berasal dari batang pepohonan yang ditebang, kemudian diolah menjadi bahan baku industri, di antaranya untuk pembuatan bahan bangunan, furniture, dan juga kertas. Ada pula getah damar sebagai parfum atau bahan kosmetik. Selain kayu, hutan juga menghasilkan sumber daya non-kayu, misalnya madu hutan. Selain itu, pemanfaatan hasil non-kayu lainnya adalah hutan dijadikan sebagai objek wisata, seperti Taman Hutan Raya yang terletak di Bandung. Taman hutan ini dimanfaatkan sebagai lokasi konservasi,
wisata alam, dan sarana pendidikan tentang lingkungan. Pemanfaatan hasil tambang, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar, salah satunya bensin. Besi, aluminium, tembaga, dan timah. Besi, aluminium, tembaga, dan timah biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, diantaranya berbagai peralatan rumah tangga. Emas dan perak. Emas dan perak juga dapat diolah untuk perhiasan dan benda berharga lainnya. Pasir. Pasir merupakan hasil tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Sumber daya alam yang berlimpah dan bervariasi mempengaruhi mata pencaharian yang ada di masyarakat. Berikut berbagai mata pencaharian yang ada di masyarakat sesuai dengan wilayahnya. Mata pencaharian di dataran rendah. Petani. Sebagian mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah petani, terutama petani padi. Selain padi, tumbuhan yang cocok ditanam di daerah dataran rendah antara lain jagung, bayam, cabai, dan tomat. Pedagang. Selain petani, mata pencaharian sebagai pedagang juga banyak terdapat di dataran rendah. Misalnya pedagang pakaian, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Pengrajin. Para pengrajin mebel juga banyak terdapat di daerah dataran rendah. Biasanya mereka mengolah hasil hutan dari daerah sekitar. Barang-barang yang dihasilkan adalah lemari, kursi, tempat tidur, meja, dan hiasan. Mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Peternak. Peternak hewan banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Contohnya peternak sapi, kuda, ayam, dan domba. Petani kebun. Petani kebun seperti teh, cengkeh, dan pala banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena tanaman tersebut cocok ditanam di daerah yang sejuk. Mata pencaharian di perkotaan. Perkotaan merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan juga modern. Makanya, mata pencahariannya seperti pekerja swasta, pegawai pemerintah, atau wira swasta. Tugas minggu ini. Silakan jawab 3 pertanyaan ini dan jangan lupa untuk dikumpulkan di pengambilan lesson kit berikutnya. Itulah pengaruh adanya sumber daya alam dan juga tugasnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan di pengambilan lesson kit berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.